Nah, prinsip komunikasi persuasi yang akan saya ungkapkan dalam kesempatan ini merujuk pada apa yang dinyatakan oleh Joseph De Vito, seorang pakar di bidang komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, walaupun beliau juga berbicara tentang prinsip komunikasi persuasi. Dan sesuai dengan namanya, prinsip komunikasi berarti adalah sesuatu yang tidak boleh dilanggar ketika kita melakukan aktivitas atau proses komunikasi, termasuk komunikasi persuasif. Nah, Joseph De Vito menyatakan paling tidak ada 4 prinsip yang harus dijadikan pegangan dalam komunikasi persuasif. Yang pertama adalah prinsip pemaparan selektif. Yang kedua, prinsip partisipasi halayak. Yang ketiga, prinsip inokulasi. Dan yang keempat adalah prinsip besaran perubahan. Mari kita bahas satu persatu. Apa prinsip-prinsip ini? Nah, yang pertama adalah prinsip komunikasi persuasi itu merupakan prinsip pemaparan selektif. Nah, apa ini artinya? Dalam prinsip pemaparan selektif ini kita benar-benar harus memastikan dan mengarusutamakan pendengar akan secara aktif, pendengar dalam arti luas, karena bukan saja pendengar yang disebut dengan halayak atau komunikan atau persuadi ini bisa pendengar, bisa pembaca atau apapun. Nah, tapi di sini kita sebut pendengar. Jadi prinsip pemaparan selektif itu menyatakan bahwa pendengar akan secara aktif mencari informasi yang mendukung opini, nilai, keputusan, perilaku, dan motivasi mereka. Ini apa artinya? Artinya dalam melakukan persuasi itu, kita sejak awal harus benar-benar memahami karakteristik dari pendengar itu. Apa yang ingin mereka cari? Apa yang ingin kita butuhkan? Disinilah ada proses empati kita kepada mereka. Jadi kita sampaikan dulu informasi yang sekiranya dari awal itu mendukung opini mereka. Walaupun pada akhirnya opini tersebut justru akan kita ubah di situ. Jadi pendengar akan secara aktif mencari informasi yang mendukung opini, nilai, keputusan, perilaku, dan motivasi mereka. Nah, kita sampaikan dulu informasi atau pesan-pesan persuasi itu sesuai dengan prinsip yang itu. Kemudian masih dalam prinsip pemaparan selektif, pendengar akan secara aktif menghindari informasi yang bertentangan dengan opini, nilai, keputusan, perilaku, dan motivasi mereka. Apa ini artinya? Dalam melakukan proses persuasi atau komunikasi persuasif itu, hindari kita ini sejak awal. Jadi proses komunikasi persuasi itu jangan pernah diawali dengan penyampaian pesan yang katakanlah justru itu adalah bertentangan dengan keberadaan atau katakanlah karakteristik audiens kita ini. Jadi kita mulailah kembangkan empati kita. Kata ahli komunikasi, keberhasilan komunikasi itu dimulai dengan kemampuan si komunikator, si persuader melakukan empati. Apa itu empati? Empati itu adalah kemampuan memproyeksikan diri kita pada kondisi orang lain. Kalau kita mampu melakukan empati, maka yang akan kita tuai tiada lain adalah simpati, bukan proyeksi, bukan M3. Kalau kita mampu berempati, yang kita hasilkan adalah simpati. Kalau orang sudah simpati pada kita, apapun yang kita sampaikan itu akan diikuti. Nah, disinilah letak kesukarelaan itu. Jadi kesukarelaan itu karena kita mampu melakukan empati. Itu prinsip komunikasi pemaparan selektif. Lalu prinsip yang kedua adalah prinsip partisipasi halayak. Halayak yang dimaksud di sini adalah sasaran persuasi atau persuadi. Jadi walaupun mereka dijadikan target, kita tidak pernah menganggap bahwa halayak persuasi ini atau persuadi ini adalah sebagai sesuatu yang sifatnya pasif. Walaupun dalam teori belajar yang sifatnya stimulus respon itu mereka adalah entitas yang pasif. Tetapi dalam prosesnya seolah-olah dilibatkan dalam proses komunikasi kita. Berikutnya adalah prinsip inokulasi. Prinsip ini berbicara tentang menghadapi sasaran persuasi yang terinokulasi. Artinya yang sudah memiliki kekebalan tentang sesuatu.
Jadi sasaran yang telah mengetahui posisi persuador dan telah menyiapkan senjata berupa argumen untuk menentangnya, persuador ini. Jadi nanti juga Anda akan memperoleh penjelasan. Ini adalah tipe halayak yang sejak awal sudah menegaskan posisinya sebagai orang-orang yang akan menentang kita. Itu yang disebut dengan hostile audience. Yang sudah menegaskan permusuhannya terhadap kita dan ide kita. Yang sudah membuat garis demarkasi. Tapi justru ini akan mudah nanti dihadapinya. Karena begitu kita tahu posisi halayak itu seperti apa, mereka bermusuhan, maka kita akan tahu senjata apa yang harus kita gunakan untuk menaklukkan halayak tersebut. Karena kejelasan posisi mereka yang dari awal sudah menyatakan penolakannya terhadap kita. Dan terakhir adalah prinsip besaran perubahan. Prinsip ini mengatakan bahwa semakin besar dan semakin penting perubahan yang diinginkan persuador, halayak sasaran persuasi, maka akan semakin besar tantangan dan tugas untuk mencapai tujuan persuasi. Jadi ini logis sekali. Semakin katakanlah besar harapan kita, semakin besar pengorbanan yang harus kita lakukan. Tapi dalam konteks komunikasi persuasi, tidak ada sesuatu yang berat. Semuanya mudah-mudah saja, asal tahu caranya. Nah, demikian pemaparan kita tentang prinsip-prinsip yang harus kita pegang dalam komunikasi persuasi.